Terima kasih semua para penonton setia Ordi Salaf Channel. Sudah menonton video kami, silahkan di like, komentar, subscribe, dan share. Jangan lupa. Suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadi mimpi buruk bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan tidur mereka tidak nyenyak. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan mereka mengingat dosa-dosa yang mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah, saya harap diam, jangan ada yang ngomong. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang sekarang. Kalau ada yang ngomong, saya pulang. Saya di pondok, tadi ada tamu, ratusan tamu saya tinggal untuk datang hadir majelis beliau Habib Muhsin kepada saya. Jadi tolong diam dan dengarkan sedikit, karena ini majelis taklim. Saya akan membuka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a intifa' li fa'al istifada wa 'athara tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtigha' wajhillah bi qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahil Fatihah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita semua, sahibul majlis Al-Habib Muhsin Ibn Zaid Al-Abbas, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau. Binasyri da'wah wal khidmati Islam wal muslimin, untuk selalu berdakwah menyebarkan agama Islam dan berdakwah, berkhidmat, melayani muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga guru-guru kita, Kiai Sobri Lubis, beserta para alim ulama yang lain, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus seluruh jamaah pengajian rutin bulanan yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, berkata pengarang kitab Minhajus Sawi Al-Imam Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Beliau membawa ayat Allah, beliau berkata, Qul, katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang jauh dengan orang-orang yang dekat? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? Maksudnya apa? La yastawuna abada. Sesungguhnya orang alim dan orang bodoh, kita dengan beliau-beliau para ulama, la yastawuna abada,
tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Apanya yang tidak sama? Duduknya tidak sama di dunia. Di dunia duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, mandinya tidak sama, tidurnya tidak sama. Tidak sama. Jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan para ulama. Jangan pernah kita menyamakan diri kita itu dengan orang-orang alim. Sebab banyak orang-orang manusia zaman sekarang ini, alah siapa itu ustadz itu, alah siapa kiai itu, alah apa itu habib itu, sama-sama manusia kok, sama-sama cucu Adam kok, sama-sama bawa ayat inna akramakum innallahi atqakum, yang dilihat takwanya bukan habibnya. Sama-sama makan nasi kok. Ini orang bodoh. Allah yang bilang tidak sama. Orang alim dengan orang bodoh tidak akan pernah sama. Di dunia tidak sama. Kita orang-orang yang bodoh, duduknya sia-sia, makannya sia-sia, tidurnya sia-sia, mandinya sia-sia. Para ulama duduknya ibadah. Perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang beliau lakukan itu mendapatkan pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ulama orang-orang yang mengerti ilmu, mereka makan, mereka niat, ya Allah saya niat makan untuk menguatkan badan saya agar bisa kuat beribadah kepadamu. Makannya dapat ibadah, makannya dapat pahala. Mau tidur, ya Allah saya niat tidur untuk mengistirahatkan badan saya, karena badan saya memiliki hak untuk istirahat, sehingga nanti saya bangun saya bisa semangat untuk beribadah kepadamu. Tidurnya dapat pahala. Mandi, ya Allah saya niat mandi untuk menyegarkan badan saya agar semangat untuk beribadah kepadamu. Mandinya dapat pahala. Kita duduknya sia-sia, mandinya sia-sia, makannya sia-sia. Perkara-perkara ibadah yang kita lakukan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita dengan para ulama. Tidak akan pernah sama. Bahkan memandang wajah ulama, memandang wajah orang alim dengan memandang wajah selain daripada beliau itu nggak sama. Dari segi zahiriyah, dari segi luar, dari segi memandang wajah saja tidak sama. Siapa yang bilang? Yang bilang Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Nadhruka ila wajhil alim nadratan fafariha biha fakhalaqallah min tilkal nadrah malakan yastaghfirlah ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama, memandang wajah orang yang berilmu, satu kali pandangan, pandangan cinta, pandangan kebahagiaan, pandangan kasih sayang, maka setiap satu kali pandangan tersebut Allah ciptakan malaikat yang akan memohon ampun baginya, bagi orang yang memandang tersebut sampai datangnya hari kiamat. Coba ente pandang wajah yang Sambo, sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Kenapa kaget tidak ngomong Sambo? Memandang wajah ulama dengan wajah selain ulama tidak sama. Tidak sama. Jadi jangan sok-sokan nyamain diri kita sama ulama. Mandang wajah ulama itu ada malaikat yang memohonkan ampun bagi dosa-dosa sampai datangnya hari kiamat. Coba ente pandang wajahnya orang bodoh. Coba ente pandang wajahnya pembunuh. Ente pandang wajahnya orang fasik. Bukan malaikat yang turun, iblis yang turun laknat. Bahkan dijelaskan di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ditimpa musim kemarau, orang-orang kampung berkumpul untuk sholat istisqa, sholat minta hujan, berkali-kali sholat minta hujan, tapi hujan gak turun. Tiba-tiba datang seorang anak muda mengangkat tangan berkata, ya Rabb bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku turunkan hujan ya Allah. Tiba-tiba turun hujan. Nah kemudian orang-orang kampung ini bingung,
Kita berkali-kali sholat istisqa, berkali-kali sholat minta hujan, hujan nggak turun. Ini anak muda, sekali dia bermohon kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalanya, Allah terima dia punya doa. Memangnya ada apa dalam kepalanya? Itu pertanyaannya. Datanglah orang-orang kampung dan bertanya, wahai anak muda, ada apa dalam kepalamu sehingga engkau bertawassul dengan sesuatu yang ada dalam kepalamu, memohon kepada Allah untuk turun hujan, sehingga hujan pun turun. Apa kata anak muda tersebut? Di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sama tidak? Jawab, sama apa tidak? Memandang wajah ulama sama apa tidak? Enggak sama. Itu memandang. Menyentuh gimana, Beb? Nyentuh tangan ulama sama enggak dengan nyentuh tangannya selain daripada ulama? Enggak sama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man safaha aliman faka'annama safahani. Kata Rasulullah, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan para ustadz, mencium tangan para kiai, mencium tangan para habaib, mencium tangan ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang bersungguh dalam ilmunya, para ulama-ulama yang lurus, maka seakan-akan dia mencium tanganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan dulu di India ada seorang Habib wali majdzub yang bernama Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Beliau hidupnya di tengah hutan, nggak pernah pakai baju. Sebanyak daripada orang-orang Hindu datang ke beliau minta doa, yang sakit sembuh penyakitnya, yang nggak punya anak langsung punya anak. Akhirnya makin hari makin banyak orang masuk Islam. Raja Hindu geram, Raja Hindu marah. Raja Hindu datang kepada beliau dan berkata, wahai Habib, jikalau engkau masih tetap memasukkan rakyatku masuk ke dalam agamamu, maka akan aku ratakan hutan yang kau tempati ini dengan tanah. Apa jawab beliau? Ya silahkan, kalau mau ratakan saja. Besok saya akan datang bawa pasukan gajah untuk meratakan ini hutan. Apa jawaban beliau? Silahkan datang saja, kalau kau mau ratakan saja. Itu ulama. Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi kalau ada ulama masih takut sama polisi, takut sama tentara, takut sama pemerintah, itu ulama-ulamaan itu. Yang namanya ulama, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, inna ini sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Yang namanya ulama itu hatinya udah nggak terasa takut, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama sekarang masuk penjara nangis, ampun Pak, depan banyak orang, wow, ganasnya luar biasa, lagi sendiri dipres sama propos atau dipres sama penyidik, jujur kamu, iya Pak, ampun Pak. Inna yakhshallahu min ibadihi ulama. Itu jawaban Habib Muhammad. Dia mau datang aja, ratakan, silahkan. Ternyata benar. Besoknya datang bawa pasukan gajah. Akhirnya apa? Habib Muhammad memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di dalam hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Masuk akal apa enggak? Nyamuk bisa mengalahkan pasukan gajah? Jawab ibu-ibu yang keras, masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Enggak masuk akal. Nyamuk bisa mengalahkan pasukan gajah. Makanya dalam hal-hal seperti ini kita tidak bisa takdimul akil ala nakal, tidak bisa takdimul akil ala iman. Kita nggak bisa mendahulukan akal dalam hal-hal seperti ini. Kalau takdimul akil ala nakal, mendahulukan akal daripada iman, itu torikohnya iblis, itu torikohnya Kan'an, itu kaedahnya iblis. Iblis mendahulukan akal, karena dalam bagi akal, api itu lebih perkasa, api itu lebih hebat daripada tanah. Sehingga karena iblis mendahulukan akal, dia nggak mau sujud sama Adam, karena dia pikir apa ini Adam?
Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Menurut akal, yang lebih lama dia yang lebih utama, yang lebih lama dia yang lebih mulia. Iblis pakai itu, saya lebih dulu diciptakan, saya lebih dulu ibadahnya paling banyak, masa saya mau sujud sama Adam? Nah, dalam hal seperti ini kita tidak bisa untuk memakai dalil memakai akal. Yani iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk mengalahkan pasukan gajah. Akhirnya singkat cerita, ini Raja Hindu bilang, "Sudah Habib, saya minta ampun, saya minta maaf, dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke Habib bawa makanan." Tiap hari Jumat ini raja datang bawa makanan, dia cium tangannya Habib Muhammad. Tiap Jumat dia datang, dia cium tangan Habib Muhammad sampai dia meninggal. Ketika ini raja meninggal, orang Hindu kalau meninggal ya, orang Hindu meninggal ya, dibakar. Ketika jenazahnya dibakar, seluruh jasadnya hancur kecuali dua. Berkali-kali dibakar tidak terbakar. Apa itu? Telapak tangan kanannya dan hidungnya. Pergi keluarganya ke Habib Muhammad, "Ya Habib, ini raja berkali-kali dibakar, jenazahnya kok nggak kebakar?" Apa kata Habib Muhammad? "Bagaimana mungkin tangan dan hidung raja Hindu tersebut bisa terkena oleh api, sedangkan tiap Jumat dia datang mencium tanganku, sedangkan aku setiap hari yaqdotan dalam keadaan terjaga, aku mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Coba bayangkan, raja Hindu tangan dan hidungnya tidak terbakar ketika dibakar hanya karena mencium tangan ulama, tangan orang soleh, tangan para wali. Bagaimana dengan kita umat Islam? Sama apa tidak? Tidak. Mencium tangan para ulama dengan selain dari para ulama. Bahkan di zaman Imam Al-Khufi diceritakan bahwasanya ketika itu ada perampok. Ketika mereka habis ngerampok istirahat. Ketika istirahat ini bos bilang sama anak buahnya, "Coba kamu pergi ke pasar beli semangka." Pergi beli semangka. Ketika pergi beli semangka, ditanya, "Ini semangka berapa harganya?" 10.000. Yang ini 10.000. Yang ini 10.000. Yang ini 100.000. Loh, kok beda? Besarnya sama, warnanya sama, rasanya sama, matangnya sama. Kenapa yang satu ini harganya beda? Dijawab oleh pedagang tadi, "Oh beda, karena tadi ketika Imam Al-Khufi lewat, nggak sengaja Imam Al-Khufi memegang ini buah semangka, makanya harganya saya bedain. Karena ini buah semangka habis dipegang oleh ulama besar, sufi besar, Imam Al-Khufi." Akhirnya ini anak buah yang tadi bilang, "Oh udah, saya beli yang ini yang 100.000 yang habis dipegang oleh Imam Al-Khufi." Dibawa itu semangka tadi oleh bosnya. Kata bosnya, "Berapa?" 100.000. "Mahal banget." "Iya bos, sebab ini semangkanya beda dari yang semangka yang lain. Ini semangka habis disentuh nggak sengaja oleh Imam Al-Khufi ketika lewat di pasar tadi." Apa kata bosnya? "Hah? Imam Al-Khufi, ulama besar itu, seorang sufi, seorang zahid, seorang abid, seorang warek. Baiklah, ayo kita makan bareng-bareng ini semangka. Siapa tahu dengan sebab memakan buah semangka yang kulitnya habis disentuh tidak sengaja oleh ulama besar Imam Al-Khufi, kita bisa bertobat kepada Allah." Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka memakan buah tersebut, serentak mereka semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, sama apa tidak? Sama apa tidak? Itu di dunia. Itu di dunia. Jadi jangan pernah menyamakan diri kita dengan para ulama. Di dunia tidak sama. La yastawuna abada. Wala fil akhirah. Begitu juga di akhirat tidak akan pernah sama. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya para ulama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka 700 derajat. 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Kelak di akhirat ulama itu kalau dibandingkan dengan orang mukmin yang lain, Allah berikan 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Di antara dua derajat itu jaraknya 700 tahun perjalanan kaki. Jadi dari derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun. Dari derajat 2 ke derajat ketiga jaraknya 500 tahun. Dari derajat 3 ke derajat keempat
jaraknya 500 tahun sampai 700 derajat. Kita masih ngerangkak di padang mahsyar, para ulama sudah masuk surga duluan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wasiat saya kepada seluruh jamaah pengajian bulanan pada malam hari ini, jangan pernah jauh dari para ulama, jangan pernah jauh dari para habaib, jangan pernah jauh dari majelis-majelis seperti ini. Saudara-saudara, engkau punya kedekatan kelak di akhirat dengan Nabi Muhammad. Jarak jauh atau dekatnya engkau, kadar kedekatan engkau dengan Nabi, jarak jauh atau dekatnya engkau di akhirat bersama Rasulullah, itu menurut kadar jarak jauh dekatnya engkau di majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia engkau dekat dengan majelis taklim, dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan orang soleh, dekat dengan para aulia, tidak diragukan di akhirat engkau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari para pewaris Nabi, jauh dari para penyambung lidah Nabi, jauh dari para penerus perjuangan Nabi, jauh dari para pemegang amanah Nabi, jauh dari majelis-majelis taklim, jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari majelis-majelis salawat, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena cintai para ulama, cintai beliau-beliau. Qala Imam Malik, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pencinta suatu kaum akan berkumpul bersama dengan kaum yang ia cintai. Kalau yang kau cintai para ulama, engkau cinta para salafun saleh, para habaib, para kiai, para asatid, di akhirat beliau-beliau di bawah naungan Allah, di bawah cahaya Allah, di bawah liwa'ur Rasul, di bawah benderanya Rasulullah, di bawah payungnya Rasulullah, di bawah naungannya Rasulullah. Engkau pun kelak di akhirat akan berada di bawah naungan Allah, di bawah cahaya Allah, di bawah bendera Rasulullah SAW. Tetapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, jauh dari majelis taklim, yang engkau idolakan para artis-artis, yang engkau idolakan orang-orang barat, ahli mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, maka di akhirat engkau tidak akan pernah bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintai para ulama, cintai beliau-beliau, cintai beliau-beliau, muliakan beliau-beliau, sampai Rasulullah SAW bersabda, man akrima aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka dipastikan tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis tersebut. Kalau man akrama aliman faqad akramani, berarti man ahana aliman faqad ahani. Faman akramani fa akramallah, berarti faman ahani faqad ahanallah. Kalau faman akramallah fama'wahul jannah, berarti mafhum mukhalafahnya faman ahanallah fama'wahun nar. Itu pemahaman terbalik daripada hadis tersebut. Kalau barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, memuliakan orang berilmu, sungguh dia telah memuliakan aku. Yang memuliakan aku sungguh memuliakan Allah. Yang telah memuliakan Allah, maka tempatnya surga. Pemahaman terbaliknya berarti barang siapa yang menghinakan, yang menzolimi ulama, sungguh dia telah menzolimi dan menghinakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang menzolimi dan menghinakan Rasulullah, maka sungguh dia telah menghinakan dan menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghinakan dan menzolimi Allah, maka sungguh dia tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Apa kata Allah? Barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi orang-orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang kepadanya. Pertanyaannya, senjata apa yang kau punya? Pangkat jabatan setinggi apa yang kau punya? Tankmu, senjatamu, water cannonmu, apakah itu semua berlaku untuk kau berperang dengan Sang Maha Perkasa, raja di atas raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya yang terakhir, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Saya nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi ulama. Kun muta'alliman,
jadilah para penuntut ilmu, jadilah orang yang ngaji, nyantri. Nggak bisa juga, Beb, nggak bisa juga. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar ilmu ulama, pendengar nasihat ulama, pendengar mutiara-mutiara ulama. Nggak bisa juga, Beb, nggak ada waktu, Beb, nggak ada waktu, sibuk kerja. Pilihan terakhir bagimu yang keempat, kun muhibban, jadilah pecinta ilmu, jadilah pecinta ulama. Tidak ada pilihan lain, itu pilihan terakhir dan itu pilihan yang paling sedikit bagimu. Wala takun khamisan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Jangan sampai kita jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Ulama bukan, ustadz bukan, kiai bukan, habib bukan, ahli fikih bukan, ahli hadis bukan, ahli tafsir bukan, ahli maksiat, ya, masjid bapak suka berzina, ya, mabuk-mabukan, ya, bangsat, ya, bejat, ya, preman, ya, bajingan, ya, pembunuh, ya, pembunuh, ya, pembunuh, ya, perampok, ya, koruptor, ya, maling buang rakyat, ya, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, iya, malah menjadi pembenci para ulama. Udah bangsat, udah bejat, udah biadab, malah membenci para ulama. Al-anun nas, ini paling laknatnya manusia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini paling bejatnya manusia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat saya terakhir, sebagaimana semua yang kalian ketahui, hanya satu saja. Saya punya prinsip, sir wala takif, sir wala takif, maju terus, jangan pernah berhenti. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, walaupun lidahmu harus dipotong. Sampaikan kebenaran, walaupun engkau harus mati. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Saudara-saudara, saya baru keluar dari penjara. Jasad saya bisa dipenjara, jasad saya bisa mereka penjara, jasad saya bisa mereka penjara, raga saya bisa mereka penjara. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan tidak akan pernah bisa mereka penjarakan sampai oleh karenanya sampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau lelah. Tidak ada kata capek bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith. Bahar bin Smith tetaplah Bahar bin Smith yang akan selalu menyampaikan kebenaran selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, melihat kezaliman. Maka selama itu saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan pernah menundukkan kepala. Saya tidak akan pernah tunduk Islam, membela bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya semuanya, siap berjuang demi agama, siap berjuang demi bangsa, siap berjuang demi NKRI, siap berjuang demi merah putih. Sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para koruptor, sampaikan kepada para pemerintah yang suka menyengsarakan rakyat. Sekarang BBM naik, saya tanya, susah atau tidak? Jujur, susah atau tidak? Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah BBM naik menyusahkan rakyat apa tidak? Menyusahkan apa tidak? Menyusahkan apa tidak? Sampaikan kepada mereka, hei kalian para pejabat-pejabat, hei kalian para aparat-aparat yang hidup senang saat rakyat susah, yang hidup kenyang di saat rakyat kelaparan. Demi Allah, bagi kami NKRI harga mati, Garuda harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati, merah putih harga mati. Maka kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, mengorbankan nyawa dan jiwa kami untuk berada di barisan paling depan, membela rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya
tidak akan pernah capek. Bahar bin Smith mau dibungkam, tidak bisa, saudara. Tidak bisa dibungkam Bahar bin Smith. Suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadi mimpi buruk bagi para pengkhianat bangsa. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan tidur mereka tidak nyenyak. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan menjadikan mereka mengingat dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, apa yang saya cari? Saya punya anak masih kecil. Ada yang umur 6 bulan, ada yang umur 4 bulan. Saya keluar masuk penjara. Tahun 2020 saya baru bebas 2 hari. Saya bebas 2 hari. Saya ceramah bahas tentang kebijakan pemerintah yang dimana rakyat di lockdown dalam rumah tapi tidak diberikan uang. Saya di situ membahas banyak mall-mall besar milik asing buka, sedangkan warung-warung kecil tutup. Di situ saya membahas banyak pengangguran Indonesia, rakyat Indonesia, anak muda pengangguran, tapi tenaga kerja dikirim dari asing. Siapa yang saya bela? Rakyat apa bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Mereka para pemerintah, uang mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Kami rakyat Indonesia adalah ibu kandung kalian, maka jangan sekali-kali anak durhaka kepada ibunya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 hari saya bebas, saya ditahan. Saya dibawa ke Nusa Kambangan. Diborgol kedua tangan saya. Diborgol perut saya. Diborgol kaki saya. Saya dibikin bagaikan penjahat besar. Saya dibikin bagaikan bandar narkoba. Saya dibikin bagaikan pembunuh berantai. Saya dibikin bagaikan koruptor besar yang merugikan negara. Saudara-saudara, ketika itu ada satu cerita ketika saya diborgol. Ada salah satu sipir, dia minta maaf Habib, saya takut kualat. Gak apa-apa, borgol aja. Saya tanya kepada dia, ketika kau sholat, apakah kau wajib baca sholawat? Iya Habib. Apa sholawat yang kau baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Tahukah engkau siapa Ali Muhammad? Orang yang terborgol, orang yang tertawan di hadapanmu, yang diborgol tangan, perut dan kakinya. Ini adalah Ali Muhammad yang kau baca dalam sholatmu. Inilah Bahar. Ana Bahar Hafidhu Sidal Mustafa Al-Mukhtar. Ana Bahar Hafidhu Imamul Ali Asadul Hunaini wal Badar. Ana Bahar Hafidhu man ismuha maktuba fil Qur'anil Kaufir. Ana Bahar. Oleh karena ya saudara-saudara sekalian, saya tidak akan pernah capek, tidak akan pernah kapok di dalam memperjuangkan kebenaran, sekalipun saya harus mati. Sampai saya katakan, kalian siapapun ingin membungkam saya, ingin menghentikan perjuangan saya dengan cara apapun, jangankan di penjara. Lau gata'tani irban, demi Allah, andaikan jasad, raga, badan Bahar bin Smith dicincang-cincang, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk apa? Untuk agar Bahar tidak menyampaikan kebenaran. Untuk apa? Untuk agar Bahar tidak melawan kezaliman. Demi Allah, dengan dicincang-cincang, dengan dipotong-potong menjadi beberapa bagian, Bahar bin Smith tidak pernah menyuarakan kebenaran. Malah dengan dicincang-cincang, dengan dipotong-potong, demi Allah, Bahar bin Smith akan semakin menyuarakan suara-suara kebenaran. Saudara-saudara, semuanya siap sampaikan kebenaran, siap sampaikan kebenaran, siap
Resikonya di penjara. Di penjara. Di penjara. Di penjara. Diracun. Mati. Resikonya mati. Siap berjuang. Siap bela Islam. Siap mati di NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 NKRI harga mati. Harga mati. NKRI. 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 Pancasila. Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Merah putih. NKRI. Indonesia. Bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia. Suara rakyat. Suara bangsa. Suara Indonesia. Satu kata. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Sekian pembacaan kitab yang saya sampaikan. Nanti orang mikir, Habib buka kitabnya aja begini, bagaimana ceramahnya? Saya nggak ceramah ini, saya buka kitab. Bener kan? Saya buka kitab nggak? Barusan nggak gimana? Dia buka kitab. Buka kitab terus kan nyambung gitu kan? Nyambung nggak? Berarti ceramah apa buka kitab? Kitab. Ceramah apa ngajar? Ceramah apa ngajar? Ngajarnya begini gimana ceramahnya? Terakhir sebelum saya tutup, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, jadi pondok pesantren kami sedang pembangunan.